Nining sangat menyukai kerupuk serta kuliner Indonesia lain seperti soto ayam, sop buntut, sate, dan lain sebagainya. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu support dukung As jika channel ini jutaan terima kasih ucapkan. Okey, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis ajalah geng. Okeylah, seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, dipermudahkan segala urusan kehidupan dan urusan pekerjaan. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan buat mereka dari segenap segi dan arah, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey lah, hari ini nak react satu lagi video daripada channel Gen 62. Kali ini kita nak melihat super keren katanya dua orang gadis Tiongkok. Kerana cintakan mereka bahasa Indonesia tu, mereka sanggup belajar bahasa Indonesia walaupun mereka berada di Beijing. Ingin cari tahu siapakah dua gadis Tiongkok ini? Yuk ikut As react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. DS1 ternyata bukan orang Indonesia saja yang mencintai negaranya. Ada banyak warga negara keturunan yang mencintai Indonesia, seperti orang Tionghoa yang menetap di Indonesia. Bahkan yang luar biasanya, orang-orang Tionghoa ini cuma sekali ke negara kita. Karena cinta dengan pesona Indonesia, budaya, kuliner, dan lainnya, para traveler dari negara tirai bambu ini awalnya hanya penasaran dengan alam Indonesia yang tak ada di negaranya. Orang-orang ini pun mendalami bahasa Indonesia saat kembali ke negaranya. Apalagi sekarang banyak universitas di Tiongkok yang menyediakan program studi bahasa Indonesia. Pendapat mereka tentang Indonesia membuat kita terharu. Masyarakatnya yang sangat friendly, budaya yang sangat beragam, kulinernya yang mengundang selera hingga mereka serasa menyatu dengan Indonesia. Maka bisa dipastikan selalu ada kenangan manis saat indah mereka di bumi Khatulistiwa. Nah, sebelum kita bahas, beri support kami untuk subscribe di channel ini agar menambah pengetahuan kita dalam mengeksplor budaya Indonesia. Langsung saja, berikut ini deretan orang-orang Tiongkok yang jatuh cinta dengan Indonesia. Nining. Nining, namanya juga imut. Wanita cantik ini bernama Nining. Nining lahir dan dibesarkan di Beijing. Beijing merupakan ibu kota Republik Tiongkok dan kota terbesar kedua di Tiongkok setelah Shanghai. Nining adalah nama yang diberikan oleh orang Indonesia. Nama Chinese-nya adalah Ningning. Sebelum dinamakan Nining, temannya di Indonesia memanggilnya Marianti. Marianti sering salah memanggil nama, kadang Aryani, kadang ada juga memanggil Mariani. Akhirnya seseorang mengusulkan nama lain, yaitu menjadi Nining, yang menyerupai nama aslinya, yaitu Ningning. Teman-teman Indonesia Nining ada yang mengatakan namanya mirip dengan Sunda, ada juga yang mengatakan mirip nama orang Jawa. Nining awalnya belajar bahasa Indonesia dari buku. Hal yang pertama ia pelajari yaitu kata-kata sebutan bagi perempuan, seperti ibu, kakak, nona, nyonya, dan sebagainya. Karena cinta dengan Indonesia, Nining pun mendalami bahasa Indonesia di Universitas Peking. Universitas Peking merupakan satu-satunya universitas terkenal dan terbaik dan satu-satunya universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia sejak tahun 1950. Sudah 70 tahun lebih prodi bahasa Indonesia di sini. Wah, luar biasa banget ya. Dibuka prodi bahasa Indonesia di Universitas Peking karena dulu ada dosen yang balik dari Indonesia ke Tiongkok dan ia mengajarkan bahasa Indonesia di sini. Untuk pemantapan bahasa Indonesia di sini, Universitas Peking juga mengundang dosen langsung dari Universitas Indonesia. Seiring perkembangan waktu, hubungan Indonesia dan Tiongkok semakin baik. Maka semakin banyak perguruan tinggi di Tiongkok membuka prodi bahasa Indonesia. Pada awalnya, Nining tertarik dengan Indonesia karena ia terkesan dengan panorama alam Indonesia yang sangat berbeda dengan Beijing. Kalau Beijing cuacanya subtropis, sementara Indonesia berada di iklim tropis. Dari sinilah Nining memantapkan bahasa Indonesia. Bukan itu saja, Nining pun mempelajari lebih jauh budaya dan kuliner Indonesia. Nining sangat menyukai kerupuk serta kuliner Indonesia lain seperti soto ayam, sop buntut, sate, dan lain sebagainya. Hanya satu yang Nining gak suka, yakni durian. Aduh, rugi. Bahasa Indonesia adalah ia kesusahan menyebut huruf R.
karena dalam bahasa Tionghoa huruf R samar-samar. Cara Nining belajar mengucap R kadang ketika naik sepeda, nyuci baju, dan dalam kegiatan yang lain. Sekarang Nining sudah lancar berkomunikasi bahasa Indonesia. Bahkan jika orang tak tahu, seolah-olah Nining lahir dan dibesarkan di Indonesia. Nining kembali mengatakan ia hanya fasih bahasa Indonesia yang formal saja. Kalau bahasa-bahasa gaul seperti di sosial media, Nining tak begitu mengerti. Nining juga sangat merindukan bisa kembali mengunjungi Indonesia dan mengeksplor wisata lainnya di negara kita. Nining aktif di media sosial mengelola fanspage-nya yang ia beri nama Nining's Day atau Hari Nining. Nining's Day. Liu Tianhui. Liu Tianhui. Gadis cantik Tiongkok ini bernama Liu Tianhui dan ia juga mempunyai nama Indonesia yaitu Puspita. Puspita asli orang Tiongkok yang mengenyam pendidikan di Universitas Bahasa Asing Beijing, yakni di Beijing Foreign Studies University. Dilansir dari kanal YouTube Rudy Chen, salah seorang warga Tionghoa yang sudah 4 tahun di Beijing, Rudy yang mewawancarai Puspita menanyakan mengapa ia memilih jurusan Bahasa Indonesia. Puspita menjawab dengan kalimat yang membuat kita kagum. Bukan ia yang memilih bahasa Indonesia, justru bahasa Indonesia yang memilihnya. Ini karena pada saat Puspita masuk universitas, Puspita dihadapkan dengan 2 pilihan, bahasa Italia dan bahasa Indonesia. Liu Tianhui atau Puspita mempunyai ayah yang juga seorang guru bahasa Inggris. Pada Agustus 2017, ada kebijakan sinergi antara Belt and Road Tiongkok dengan strategi poros maritim dunia Indonesia. Inilah merupakan program mempererat hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok. Momen ini dimanfaatkan Liu Tianhui mendalami bahasa Indonesia. Ia berpikir inilah kesempatan besar untuk bisa bekerja di Indonesia. Puspita terbang dari Tiongkok ke Jogja. Di Jogjalah pertama ia belajar bahasa Indonesia. Puspita memilih kuliah di Jogja daripada Jakarta, karena menurutnya Jogja budayanya masih sangat kental. Biaya hidup di Jogja pun lebih murah ketimbang Jakarta. Ketika Puspita mempelajari bahasa Indonesia, ia pun sempat dibuat bingung. Mengapa bahasa Indonesia ada yang formal dan ada non-formal? Ia pun fokus menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Hingga pada suatu hari ia ditertawakan oleh teman-temannya di kampus. Katanya, kenapa sih kamu ngomong bahasa Indonesia seperti Presiden Soekarno berpidato? Seperti yang kita bahas sebelumnya, orang Tiongkok memang kesusahan mengucapkan R. Puspita perlu waktu 1 tahun belajar mengucapkan R. Puspita mengatakan tak mengerti sama sekali bahasa gaul di Indonesia. Yang ia ingat ketika kawan-kawannya mengatakan kepo. Apa itu kepo? Masih banyak bahasa gaul yang membuat gadis cantik ini bingung. Ia berpikir bahasa Indonesia aja belum pas, ditambah lagi bahasa gaul. Perjuangan Puspita mempelajari bahasa Indonesia itu perjuangan yang luar biasa. 1 tahun ia habiskan untuk mempelajari kosakata. Dengan bantuan teman-temannya di kampus dalam waktu 3 hingga 5 bulan, gadis cantik ini sudah lancar berkomunikasi. Puspita memberikan motivasi kalau kita ingin berhasil jangan takut dengan kesalahan. Karena kesalahan itulah yang membuat kita belajar untuk menuai kesuksesan. Sangat banyak pengalaman menarik saat Puspita berada di Indonesia, hingga ia terus mempelajari ketika kembali ke negaranya. Nah, jadi persaksikan bagaimana 2 gadis Tiongkok ini bagaimana dia udah jatuh cinta sama bahasa Indonesia sepulangnya mereka daripada Indonesia dan mengikuti program Dharmasiswa ataupun kita panggil silang budaya Indonesia dan Beijing, menyebabkan mereka jatuh cinta dengan bahasa Indonesia walaupun udah pulang ke negara Tiongkok, tapi tetap meneruskan untuk belajar bahasa Indonesia walaupun sukar buat mereka karena mereka itu dikatakan sukar untuk menyebut R, tapi mereka tetap juga semangat untuk mahu menguasai bahasa Indonesia. Ternyata ini semangat yang luar biasa buat mereka gitu kan, karena keramahan dan mereka suka kepada masyarakat Indonesia menyebabkan mereka itu tertarik untuk terus belajar dan menguasai bahasa Indonesia. 1 tahun untuk belajar kosakata Indonesia dan dalam masa 5-6 bulan udah pas banget bisa ngomong bahasa Indonesia itu, tapi dalam bahasa formalnya, bahasa gaulnya masih belum nih. Dan mudah-mudahan apabila mereka bergaul sama masyarakat, sama teman-teman, pasti mereka juga bakal menguasai bahasa gaul orang-orang Indonesia gitu kan. Nah, itu dia bagaimana kita saksikan bagaimana kecintaan rakyat ataupun orang luar terhadap bahasa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Tulis komen kalian di bawah. Jumpa lagi dalam video. Jaga diri.